Ya, silakan tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun merangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Memang tadi saya salah. Satu-satunya surah yang tidak diperkenankan untuk membaca bismillah. Kenapa? Pertama, karena ayat-ayat di dalam surah At-Taubah itu menjelaskan tentang bagaimana orang kafir melanggar janjinya dalam perjanjian damai. Lebih banyak ayat-ayat peperangan. Jadi tidak elok, tidak pantas Ar-Rahman Ar-Rahim disandingkan dengan ayat-ayat tentang peperangan. Kemudian yang kedua, itu dikarenakan dalam sebuah penjelasan ulama, At-Taubah itu disatukan dengan surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal, jadi masih dalam surah Al-Anfal. Itu ada yang mengatakan begitu. Nah, kedua pendapat itulah makanya kita tidak diperintahkan untuk membaca bismillah dalam surah At-Taubah ini. Terima kasih Ustaz, tadi saya salah ya, karena lupa kebiasaan. Nah, ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang inna iddatas syuhur indallahi isna asar syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Nah, 4 bulan yang haram itu salah satunya adalah bulan Muharram. 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini bulan yang haram, bulan yang mulia, bulan yang di zaman jahiliyah ini diharapkan untuk berperang, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu di bulan ini kita melaksanakan ibadah berlipat-lipat ganda pahala dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kebalikannya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan pun mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Ya, ini diantaranya. Nah, kita tidak menjelaskan sampai ujung ayat. Saya fokus kepada keutamaan hari ini, hari Asyura. Ada 2 hal yang menarik dalam fikih Indonesia ya. Ketetapan pemerintah dan Muhammadiyah hari ini adalah hari Asyura, 10 Muharram. Nahdlatul Ulama dengan hisab dan ru'yahnya ya diistiqmalkan. Asyura itu insya Allah jatuh di hari Jumat besok. Jadi kita mau ikut yang mana diserahkan kepada jamaah, mau versi Muhammadiyah dan pemerintah berdasarkan hisab ya, 10 Muharram jatuh di hari ini. Jadi niat puasa Asyura, atau mengikuti Nahdlatul Ulama yang telah menetapkan bahwa hari ini hari Asyura. Nah, kalau hari ini Asyura, kemarin Tasu'a, nah itu ya. Nah, ini kita dipersilakan. Inilah keunikan Indonesia. Ada fikih ya, masalah khilafiyah, istihadiyah. Ya, keduanya sesuai dengan ilmu yang dipegangnya. Jadi keduanya benar, tidak kita bisa menyalahkan. Indonesia ini menarik ya. Seringkali juga sering begitu kan. Sekarang Idul Fitri berbeda, Idul Adha berbeda.
Satu Muharram berbeda, otomatis pun Asyuranya pun berbeda. Nah, kalau hari ini kita puasa Asyura, berarti kemarin Tasua. Kalau hari ini Tasua, baru besok Asyura. Nah, itu. Nah, seperti apa? Mari kita lihat tentang masalah Muharram ini. Apa sih Muharram? Penamaan Muharram ini kan dari asal kata haram, larangan, penegasan tentang keharaman berperang di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian haram ini adalah mulia, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang suci. Kemudian dalam sebuah kitab I'anatul Talibin ini dijelaskan berbagai peristiwa bersejarah terjadi di tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Peristiwa bersejarah itu yang pertama yaitu Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya menurut kitab I'anatul Talibin di tanggal 10 Muharram, dan akhirnya bertemu dengan Hawa, Siti Hawa di Jabal Rahmah. Setelah 40 tahun baru Allah terima taubatnya. Satu dosa 40 tahun baru Allah terima. Nauzubillah. Ya, kalau kita dosa banyak tapi taubatnya malas, nah, beda ya. Kalau Nabi Adam ya dikeluarkan dari surga, ya, kalau kita ingin masuk surga, dosa banyak. Nabi Adam satu dosa, ya. Allah Akbar. Itulah diantara peristiwa itu di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Allah selamatkan dari banjir yang besar terjadi di seluruh dunia waktu itu. Nah, karena banyak orang yang musyrik, ya, menyekutukan Allah. Kemudian Nabi Nuh membuat kapal, diselamatkan di tanggal 10 Muharram, termasuk anaknya yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh, lalu dia terlelap banjir yang besar itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini nabi yang bapaknya para nabi, karena anak-anaknya, cucunya adalah nabi, mengalami ujian yang sangat berat setelah menghancurkan patung-patung berhala yang disembah Namrus dan rakyatnya. Kemudian disidang lalu dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian Allah berfirman kepada api yang membakar tubuhnya, ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya, dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun laknatullah dengan bala tentaranya di depan Laut Merah. Ya, lalu berdoa kepada Allah. Ya, dengan doanya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengeluarkan tongkat yang dipegangnya itu, ya, dipukul, laut terbelah dua. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam, dan terjadi di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yakub ini kembali ketemu dengan Nabi Yusuf dan matanya melihat kembali di tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam ini nabi yang paling sabar. Kesabarannya ketika beliau diberikan ujian, kaya jatuh miskin, sehat jatuh sakit. Sakitnya 6 tahun dalam sebuah riwayat, tinggal tulang sama kulit. Kemudian istrinya ngomong, abang ini, bahasa saya ini ya,
Abang ini kan istri Nabi, apa nama istri Nabi? Seorang Nabi, dekat sama Allah. Mintalah sehat kepada Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Saya malu minta sehat kepada Allah. Allah berikan kesehatan 60 tahun, Allah kasih sakit baru 6 tahun. Gak layak saya minta sehat. Itulah Nabi Ayub. Saking sabarnya. Kalau kita sakit baru 2 hari, minta sehat. Nabi Ayub 6 tahun, malu berdoa minta sehat. Allah selamatkan, Allah sembuhkan di tanggal 10 Muharram dalam sebuah riwayat ya. Kemudian Nabi Yunus. Nabi Yunus ini diuji oleh Allah, dimakan ikan yang sangat besar, ikan nun, ikan paus lah semacam itu, tanpa dikunyah ya. Kemudian bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu diselamatkan oleh Allah dan Nabi Yunus selamat setelah bertobat. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertobat kepada Allah, sampai kiamat masih ada di perut ikan. Itulah Nabi Yunus ya. Jadi artinya adalah kalau kita punya masalah yang sangat berat, taubatlah kepada Allah sebagaimana taubat Nabi Yunus, pasti Allah keluarkan dari masalah yang kita hadapi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, nabi-nabi yang lain banyak peristiwa yang 10 Muharram ini. Jemaah rahimakumullah, lalu amalan apa di bulan Muharram ini? Intinya ada 2 amalan agar kita menjadi orang yang soleh ritual dan soleh sosial sekaligus. Amalan untuk menjadikan kita soleh ritual adalah diantara dengan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini utamanya 3 hari, 9, 10, dan 11 bulan Muharram, Tasu'a, Asyura, dan tanggal 11. Tidak mampu kita, boleh 2 hari, Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Tidak mampu misalnya 2 hari, boleh disunahkan kita puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, apa ini? Ini soleh ritual. Apa yang disebut dengan tasu'a, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Berasal dari peristiwa, yaitu begini jamaah rahimakumullah. Ketika itu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW melakukan puasa Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, lalu ada yang ngomong begini, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, hari ini Asyura, hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, faijakana am al-muqabbil insyaallah sumnal yaum at-tasi. Apabila tiba tahun depan, insyaallah kita akan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Kenapa? Ya, untuk membedakan orang Yahudi dan orang Nasrani, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu puasa 9 dan 10 itu untuk menyelisihi orang Yahudi yang cuma berpuasa di tanggal 10 Muharram, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Falam ya'til am al-muqabbil hatta tuwafiya Rasulullah SAW. Tetapi belum sampai tahun depan Rasulullah SAW sudah wafat duluan. Jadi ini namanya sunnah takririyah. Jadi Rasulullah mengatakan tapi Nabi belum melaksanakan. Kenapa? Karena Allah sudah wafatkan sebelum tanggal 9 Muharram berikutnya. Lalu apa perbedaan puasa Tasu'a dan puasa Asyura itu? Kalau Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Jadi kalau hari ini kita berpegangan kepada istihadnya pemerintah dan Muhammadiyah, berarti hari ini puasa Asyura. Kalau istihadnya Nahdlatul Ulama, hari ini puasa Tasu'a, besok Jumat Asyura. Nah itu. Kemudian sejarahnya kalau Asyura itu memang sudah dikenal di sejak zaman jahiliyah
dan orang Yahudi Nasrani melakukan juga sebagai cara mengingat peristiwanya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Firaun. Kemudian tanggal 9 ini adalah puasa yang Rasulullah menetapkan sebagai penyelisih, pembeda ya antara tradisi orang Yahudi dengan Islam. Kemudian apa keutamaannya? Menghapus dosa selama 1 tahun. Ya, jadi kalau puasa Asyura itu sunnah, Taswa juga sunnah hukumnya. Ya, sesuatu ma yusabu ala filihi, dilaksanakan berpahala, dan kalau tidak dilaksanakan pun tidak berdosa. Yukaffiru santal madiyah wal baqiyah. Jadi puasa Asyura itu puasa yukaffiru santal madiyah, akan menghapus dosa selama 1 tahun. Kalau yang lalu kita puasa namanya Arafah, itu menghapus dosa setahun, 2 tahun, tahun yang lalu dan akan datang. Sedangkan Asyura itu menghapus dosa selama 1 tahun. Tapi harus diingat jemaah rahimakumullah, yang dimaksud ampunan dosa ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar mesti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu pendapat para ulama ya ada beberapa cara melaksanakannya. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan puasa ini berurutan 9, 10 ya dan 11. Kalau tidak mampu boleh 9, 10. Kalau tidak mampu boleh tanggal 10 saja. Nah, menurut mazhab Maliki, puasa sunnah ini adalah termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad, yaitu ya agar tidak menyerupai Yahudi tanggal 9 dan 10 dilakukan. Yaitu ya, itu menurut mazhab Hambali puasa Asyura juga termasuk sunnah muakkad. Menyempurnakannya adalah ya dengan puasa 9, 10. Sama juga, sama pendapat mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Gitu Pak ya. Ini tentang puasa. Jadi kita boleh 3 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari. Tergantung dengan kemampuan kita. Ya rahimakumullah, ada tradisi, ini sekali tradisi sebagai bentuk soleh sosial. Tradisi masyarakat kita setiap Asyura 10 Muharram, istilahnya ada lebaran anak yatim. Ya kan ya? Ini sekali lagi Idul Yatama itu tradisi Indonesia. Jadi bukan syariat sebenarnya ya. Ini adat, al-adat muhakkamah. Jadi lebaran itu, Id itu ada 2. Idul Adha, Idul Fitri. Nah, menjadi budaya masyarakat Indonesia ini adalah berawal dalam kitab Tanbihul Ghafilin ketika tanggal 10 Muharram Rasulullah SAW menyayangi anak yatim sampai mengusap anak yatim, lalu beliau mengatakan, bersabda, setiap rambut yang diusap oleh kita karena sayangnya kepada anak yatim, dengan tentunya memberikan kasih sayang dengan santunan dan sebagainya, maka sebanyak itulah Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi harus diingat ya rahimakumullah, ya jangan gara-gara hadis begini cari anak yatim yang gondrong. Kasihan anak yatim botak, gak ada yang mau. Enggak, ini jangan ya. Jadi ini hanya simbol sayang kepada anak yatim. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ana wa kafil yatim hakadza fi hatain. Saya bersama orang yang menyayangi anak yatim bersama saya seperti 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk. Saking dekatnya seorang yang dermawan kepada anak yatim dengan Rasulullah di surga. Sampai seperti itu. Nah, itulah bentuk kasih sayang, inilah jadi tradisi, momentum sebenarnya ya. Momentum dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi yang menetapkan setiap tanggal 10 Muharram sebagai tanda kutip lebaran anak yatim atau Idul Yatama. Nah, ini juga berdasarkan Al-Quran ya, supaya makna budaya, adat, tradisi yang mengakar di masyarakat kita adalah wujud agar kita menjadi soleh sosial. Jadi jangan lupakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang soleh ritual,
dan sekaligus soleh sosial. Di antaranya di Asyura ini, soleh ritualnya dengan puasa Asyura, soleh sosialnya dengan berbagi kepada anak yatim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ilahi ayah, tahukah kalian pendusta agama, pembohong agama, sholatnya dusta, puasanya dusta, zikirnya dusta, baca Quran dusta, yaitu orang yang tidak memberikan perhatian kepada anak yatim. Menghadir sini memberikan perhatian, kasih sayang. Nah, sampai-sampai para sahabat itu setelah Rasul mengatakan saya bersama orang menyentuh anak yatim, berlomba-lomba tuh, berlomba-lomba bagaimana anak yatim ini di rumahnya diberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Itulah yang membuat kalau para sahabat mendengar hadis sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, langsung dilaksanakan itu. Nah, jadi momentum sebenarnya ya. Jadi momentum kesadaran bagi kita bahwa harus ada kepedulian kepada anak yatim. Dan harus dipahami jamaah rahimakumullah, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Bukan ayahnya bercerai dengan istri ibunya, bukan. Tapi ditinggal mati. Jadi ayahnya meninggal dunia itu yatim. Kalau ibunya piatu. Nah, kemudian yatim itu adalah anak yang ditinggal mati orang tua dan belum akil balik menurut ketetapan fikih. Jadi kalau kita menyantu anak yatim yang sudah akil balik, itu bukan menyantu anak yatim sebenarnya. Itu fakir, miskin atau duafa. Makanya kalau bisa, kalau santunan anak yatim itu harus ada kalimat santunan anak yatim dan fakir miskin. Kenapa? Karena banyak di antara kita menyantu anak yatim, yatimnya ada yang udah SMA, ada yatimnya sudah kuliah, ada yatimnya sudah umurnya akil balik, sudah head, ya sudah mimpi basah 15 tahun ke atas. Jadi itu bukan yatim lagi sebenarnya secara fikih. Yatim itu adalah sebelum akil balik. Dalam sebuah riwayat, ketika ada anak-anak kecil gembira, senang dengan pakaian baru, dengan makanan yang nikmat, lalu ada seorang anak yang nangis. Lalu Rasulullah melihatnya itu. Nah, dipanggil anak itu, kenapa kamu menangis? Teman-teman kamu senang. Saya nggak punya pakaian baru, saya tidak punya makanan. Kenapa emang? Karena saya nggak punya orang tua. Nah, kamu sekarang punya ayah, kamu sekarang punya ibu. Nah, anak itu dibawa ke rumah Rasulullah. Lalu ini ayahmu, ini ibumu, dikasih pakaian, dikasih makanan. Lalu anak itu senang. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, Alhamdulillah. Teman-teman kaget, kenapa kamu senang? Hai, karena saya sekarang sudah punya ayah. Sekarang saya punya ibu. Ayah kamu siapa? Muhammad SAW. Ibu kamu siapa? Aisyah. Allahu Akbar. Itulah saking sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak yatim. Jadi jamaah rahimakumullah, sampai seperti itu Rasulullah itu langsung melaksanakan. Karena Rasulullah itu anak yatim, bahkan yatim piatu. Ya ketika lahir kan ayahnya sudah meninggal, kemudian seberapa bulan ya, kemudian setelah usia 6 tahun ibunya meninggal, Abdullah dan Aminah. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk kepedulian kita, ya, sebagai cara agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, soleh, ritual sekaligus sosial, jadikan Asyura ini momentum kesadaran bagi kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram dan untuk menyadarkan kepada kita ada kepedulian agar kita tidak dicap sebagai pembohong agama, yaitu menyantuni anak-anak yatim. Inilah Asyura. Ya, jangan sampai kita melupakan Asyura. Ya, terserah Bapak jamaah rahimakumullah, Asyuranya hari ini atau besok hari Jumat. Itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, yang terpenting melaksanakannya. Karena hukumnya juga sunnah. Ya, ma yusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala, wala yu'aqabu wala tarki, dan tidak berdosa ketika meninggalkannya. Itu demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 10 Asyura ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa sunnah dan kekuatan ya untuk sama-sama berbagi kepada anak-anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jamaah rahimakumullah, kalau ada tambahan, ini banyak ustadz, banyak kiai, banyak tokoh yang bisa menambahkan.
tema hari ini. Jadi kita fokus temanya tentang Asyura atau Muharram. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz tambahan. Jadi Ustaz silakan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia tadi kita di awal surat At-Taubah. Ya. At-Taubah ini harus dibaca Ya. basmalah dari awal. Ya. Amma kita nisf atau ada pun di tengah-tengah di mana berbagai ayatnya boleh dibaca. Oh, boleh. Ta'awuz baca, bismillah baca boleh. Kalau dia dibaca di tengah-tengah. Tapi kalau di awal karena ada baraah. Kata-kata baraah ini kita baca doa yang apa? Baca ta'awuz pun kalau bisa begitu. A'udzu billahi minasyarril kuffar wa min jabbar. Al-izzatu lillah wa sallallahu alaihi wasallam. Itu ta'awuz. Ta'awuz yang khusus ya. A'udzu billahi minasyarril kuffar wa min jabbar. Al-izzatu lillah wa sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh para ulama kita. Kemudian jadi kalau selesai beliau dari Mekah dan Madinah. Allah. Jadi biasa saya tanyakan hari ini hari keberapa? Iya. Di Somalia. Iya. Saya sampaikan hari ini hari ke-10. Wah. Muhammadiyah berarti ya. Hukuman. Ya maksudnya tadi tidak masalah. Iya. Memperpahamkan istiqmal tadi kan. Iya betul. Kalau Nahdlatul Ulama itu biasa lebih kuat melihat kepada hilal. Iya. Ru'yah. Dan itu sebenarnya ditetapkan untuk semua hukum dalam fikih, dalam menetapkan bulan. Ya. Makanya kalau perbedaan itu biasa terjadi antara Muhammadiyah dan NU. tapi masya Allah yang rajinnya itu biasanya Muhammadiyah itu nggak pernah sama dengan hukum. Iya. Paling sama ya. Artinya memang tidak dipermasalahkan besar. Betul. Jadi sunnah mengatakan saja. Iya betul. Kalau kan ada beberapa penetapan harinya dari nanti, artinya akan ada Asyura, Asyura itu asyar sudah. Iya betul. Maka menurut pengetahuan saya, kalau kita puasa Muharram itu tidak perlu menyebutkan Asyura, karena memang di bulan Muharram itu sunahkan untuk berpuasa. Iya iya. Mau puasa Asyura atau Asyura atau tidak Asyura, tetap saja diniatkan puasa Muharram. Puasa Muharram supaya Lebih aman ya. Tidak apa ya. Ya ada masalah karena satu bulan Muharram itu semuanya sunnah. Sunnah memang ya. Juluk 3 bulan itu, 4 bulan. Karena kata Rasulullah SAW, afdhalus shaum afdhalus siyam ba'da Ramadan wa syahrullah Muharram. Ya. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Bulan Allah. Dan bulan Muharram ini disebutkan syahrullah. Insyaallah. Jadi alhamdulillah semoga semua puasa ya. Insyaallah. Kalau hari ini nggak puasa ya kita ikutnya mulai besok. Iya. Ya. Ya afdalnya. Abdulnya aja, Abdulnya ya. Kalau nggak bisa 2 hari, kalau bisa 1 hari. Ya kalau memang yang paling afdal lagi yang panjang bulan Muharram itu puasa. Nah itu yang dapat pahalanya itu Ustaz Hafiz. Ya luar biasa. Allahu Akbar. Suaranya mutadain, masya Allah. Jadi itu saja, masya Allah. Dan kemudian tadi kejadian yang begitu banyak itu, Ya. iktibar kali kita. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu. Iya betul. Ceritanya baginda Nuh alaihissalam diselamatkan, Yunus alaihissalam diselamatkan, kemudian baginda Ibrahim alaihissalam diselamatkan. Itu semua karena apa? Karena kebulatan yakin mereka kepada Allah ya. Jadi dan itu bukan untuk para nabi saja. Bantuan yang Allah berikan itu bukan untuk para nabi saja. Kita dan suruh usulan adalah dunia amanu bil hayati dunia wa yaumil akhir. Bantuan Allah itu Allah menentukan untuk para rasul dan orang yang beriman. Saya pernah mendengar itu satu orang yang dikirimkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Maka salah satunya itu ada satu orang sahabat namanya saya lupa. Ketika berhadapan dengan Musailamah, kata Musailamah, saya Nabi,
Enggak, Nabi saya adalah Muhammad SAW. Kalau kamu tidak mengakui, maka akan bakar kamu. Akan bakar kamu. Kita lihat kisahnya seperti apa di dalam kitab Hilyatul Awliya. Di situ disebutkan bahwa ketika sahabat tadi dicampakkan sama seperti mana baginda Ibrahim dicampakkan ke dalam api oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ketika dicampakkan ke dalam api, keyakinannya kepada Allah tidak terbakar sama seperti Nabi Ibrahim tidak terbakar. Allah. Jadi itu bukan Nabi, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu hadirin Allah SWT, kesempurnaan iman, kesempurnaan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peroleh yang berapa? Ya tadi dengan kita banyak-banyak kita tentang Allah, tentang kehebatan Allah, tentang kemahasan Allah, tentang kebesaran Allah Taala. Karena apapun yang ada dalam ini tidak berlaku kecuali kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan bulatkan ketergantungan kita kepada Allah. Tidak ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Nabi mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, "Wanita mana ada mali, maka telah." Barang siapa bergantung kepada hartanya, maka sungguh dia akan menjadi orang miskin, tidak pernah cukup, sedikit terus. Wanita mana ada sultani, maka telah. Siapa yang bergantung kepada kekuasaannya, berpikir bahwa dalam kekuasaan dia dapat kemuliaan, maka telah. Maka orang yang berpikir seperti itu akan dihinakan oleh Allah. Wanita mana ada akli, maka dia telah. Barang siapa yang bergantung dengan akalnya, maka dia tercatat dalam berpikir. Maka orang yang mengatakan kalau agama masuk akal itu sebenarnya sudah catat dari awal sekali. Karena walaupun Nabi mengatakan adil buat akal, agama itu adalah akal, tapi bukan diakal-akali. Yang mengakal-akali agama itu yang namanya sudah kalau bilang sudah sedek. Gitu. Maka dia telah. Kemudian waman iktamada ala ilmi ya. Waman iktamada ala ilmi, barang siapa yang bergantung kepada ilmu. Ilmu itu pengetahuan, bergantung kepada ilmu fikih, bergantung kepada ilmu tauhid, bergantung kepada ilmu tasawuf. Yang di dalamnya ada perbedaan. Ketika ketergantungan kepada ilmu-ilmu ini, dan kemudian dia merasa hebat dengan ilmu-ilmu tersebut. Apa kata Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, "Laqad dhalla." Sungguh orang itu telah tersesat. Jadi, makanya nanti kita tenang. Di belakang Dajjal akan ikut 70.000 ulama. Astagfirullahaladzim. Nah, itu bukan dari orang kafir sebutkan. Ulama su. Apa itu ciri-ciri ulama su? Ya, tidak mereka melaksanakan satu amalan kecuali hanya berharap untuk keuntungan dunia. Semoga Allah pelihara kita. Tidak tahu Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man ittabara Allah wala qalla wala dalla wala talla wala dhalla." Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah terhina, tidak akan pernah tersesat, dan tidak akan pernah cacat. Allah Akbar. Dia dalam hadis. Wala takunu qiyamah hatta yakhrujuna salatu darajat. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga keluar nampak di hadapan manusia itu 30 derajat. 30 orang derajat. Yang terbesarnya datang. Yang terbesarnya itu yang mana? Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika Salman Al-Farisi menceritakan tentang Dajjal, maka kata Rasulullah, "Habul Dajjal." Itulah yang Dajjal yang diikat di dalam satu pulau yang tidak diketahui mana. Dan ulama ada yang berpendapat bahwa Musa As-Samiri. Siapa itu Musa As-Samiri? Yang buat patung lembu bisa bicara. Itu Musa As-Samiri. Kata Ustaz kami, "Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun fi baiti." Dan Musa yang diterbiah, dididik di rumah Fir'aun, ya kan? Di rumah Fir'aun itu diberi hidayah sama Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Wa Musa alladhi rabbahu Jibril. Musa As-Samiri itu dari kecil dididik sama Jibril. Tapi dia salah menggunakan keilmuannya sehingga
Musa sendiri menjadi seperti mana yang penyihir, menjadikan bakara atau menjadikan patung lembu bisa bicara, dan kemudian menjadikan Bani Israil itu menyembuhkan menyembah tersebut. Allah a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya Allah, banyak tambahan ilmu sehingga semakin menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu harus benar-benar bertawakal kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Makanya Rasulullah mengatakan siapa orang yang membaca tawakal surah At-Taubah ayat terakhir, Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu dahsyat banget. Segala hajat, kebutuhan, keinginan kita dicapai insyaallah. Makasih Ustaz, Masya Allah, banyak tambahan ilmu dari beliau. Waktu sudah surut, silakan kalau ada tambahan kembali atau pertanyaan. Kalau tidak, silakan Ustaz untuk musyawarah. Silakan. Tafadhol. Maaf. Terima kasih Ustaz. Oh, iya. Atas persiapan. Ya,